Dunia ini penuh dengan kejutan dan keindahan. Eropa punya beberapa kota yang super unik, dari yang tanpa jalan raya sampai yang berdiri di tebing curam. Jadi, mari fokus dan kita jelajahi 5 kota paling unik di benua Eropa. Satu, Venesia, kota tanpa mobil yang mengapung di air. Bayangin, sebuah kota tanpa mobil, tanpa jalan raya, dan semua orang naik perahu kemana-mana. Bukan dongeng, ini nyata. Selamat datang di Venesia, Italia. Salah satu kota paling unik, romantis, dan sayangnya sedang perlahan tenggelam. Venesia terletak di timur laut Italia di wilayah Veneto. Dibangun di atas laguna dangkal di Laut Adriatik, terdiri dari 118 pulau kecil yang dipisahkan oleh kanal dan dihubungkan oleh lebih dari 400 jembatan. Di Venesia mau belanja, jalan-jalan, atau ke sekolah, semuanya naik perahu. Transportasi umum di sini namanya Vaporetto, alias bus air. Dan kalau mau yang klasik, kita bisa naik gondola. Dulu, Venesia adalah kota dagang paling kuat di Eropa. Bayangin aja, selama 1000 tahun lebih, kota ini berdiri sebagai negara sendiri, Republik Venesia. Bangunan-bangunan di sini luar biasa megah. Ada Basilika Santo Marcus, Istana Doge, sampai Jembatan Rialto yang jadi ikon kota Venesia. Tapi sayangnya, kota indah ini punya masalah besar, yaitu air laut yang naik dan tanahnya terus menurun. Setiap tahunnya, dan saat musim aqua alta, air bisa masuk sampai ke dalam toko dan rumah-rumah di Venesia. Untuk mengatasi ini, pemerintah bikin proyek raksasa bernama MOSE, bendungan canggih yang bisa mencegah banjir laut. Venesia itu indah, tapi juga rapuh. Makanya banyak yang bilang, kunjungi Venesia selagi masih bisa. 2. Ronda Spanyol, kota spektakuler di atas jurang. Bayangin sebuah kota yang berdiri di atas jurang raksasa, jalan-jalan kecil di pinggir tebing, dan jembatan batu raksasa yang menghubungkan dua dunia. Inilah Ronda, salah satu kota paling dramatis di Spanyol, bahkan di dunia. Ronda bukan kota biasa, ia berdiri di atas jurang sedalam 120 meter yang membelahnya jadi dua bagian. Kota tua yang kuno dan penuh sejarah, dan kota baru yang dibangun ratusan tahun kemudian. Di tengahnya berdiri ikon kota ini, Puente Nuevo, jembatan batu kokoh yang dibangun selama 40 tahun. Dari atas jembatan ini, kita bisa lihat pemandangan sungai Guadalevin mengalir di dasar tebing. Ronda sudah ada sejak zaman Romawi, tapi yang bikin unik, kota ini juga pernah jadi benteng bangsa Moor saat Islam berkuasa di Spanyol. Setelah itu, Ronda jadi rumah para bandoleros, perampok legendaris yang kini bagian dari cerita rakyat. Kamu bisa tahu kisah mereka di Museum Bandolero. Keren banget buat para pecinta sejarah dan mitos. Kalau kamu pernah dengar soal adu banteng Spanyol, nah, Ronda ini adalah tempat kelahirannya loh. Disinilah gaya modern adu banteng lahir dengan matador berjalan kaki, bukan di atas kuda. Plaza de Toros de Ronda adalah salah satu arena tertua dan paling bersejarah di Spanyol. Ronda bukan cuma tentang pemandangan yang menakjubkan, tapi juga kisah tentang sejarah, keberanian, dan keindahan yang kokoh di atas jurang. Kota ini bukan cuma tempat untuk dikunjungi, tapi untuk dirasakan. 3. Sintra, kota dongeng di puncak Portugal. Di sebelah barat daya Portugal, hanya 30 km dari Lisbon, berdiri sebuah kota yang kecil seperti keluar dari halaman buku dongeng. Inilah Sintra, kota tua yang tersembunyi di balik kabut pegunungan dan hutan lebat, tempat para raja, penyair, dan bangsawan mencari ketenangan sekaligus kekuasaan. Di puncak tertinggi Bukit Sintra, terdiri Palacio da Pena, istana eksentrik bergaya romantisme abad ke-19, arsitektur yang mencampur gaya Moor, Gotik, dan Manuelin. Seolah memvisualkan imajinasi bebas seorang arsitek gila dan jenius sekaligus. Tapi Sintra bukan hanya tentang bangunan megah. Kota ini dikelilingi oleh hutan lebat dan taman-taman rahasia seperti di film fantasi.
Salah satu yang paling misterius adalah Quinta da Regaleira, sebuah istana dengan taman bawah tanah, lorong tersembunyi, dan sumur inisiasi. Kota ini pernah menjadi lokasi penting kerajaan Portugal, bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena letaknya strategis di dekat pantai Atlantik dan pegunungan yang memudahkan pertahanan sekaligus pengawasan. Kini, Sintra adalah warisan budaya dunia UNESCO. Tapi di balik pesona pariwisatanya, kota ini tetap menyimpan atmosfer magis seperti ruang antara dunia nyata dan cerita rakyat. 4. Rhein, surga tersembunyi di Norwegia. Di ujung utara Norwegia, di tengah kepulauan yang misterius dan menakjubkan, ada sebuah desa kecil yang disebut sebagai salah satu tempat paling indah di dunia. Ini adalah Rhein, sebuah desa nelayan yang dikelilingi oleh fjord yang dalam, pegunungan yang tajam, dan laut yang jernih. Desa ini bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi sebuah pengalaman yang menghubungkan kita dengan alam dan sejarah yang kaya. Rhein memiliki tradisi panjang sebagai pusat kegiatan nelayan. Rumah-rumah tradisional yang disebut roerboer dibangun di atas air, dan sebagian besar masih digunakan hingga saat ini. Pada masa lalu, para nelayan datang dari berbagai penjuru Norwegia dan Eropa untuk menangkap ikan kod. Ikan kod adalah ikan yang menjadi ekonomi andalan di daerah ini. Dengan cara hidup yang sangat bergantung pada laut, Rhein adalah tempat yang kaya akan sejarah cerita rakyat dan tradisi nelayan yang masih terlihat jelas dan kehidupan masyarakatnya hingga saat ini. Namun, keindahan Rhein tidak hanya terletak pada sejarahnya yang kaya. Letaknya yang berada di lingkaran Arktik memberi kesempatan untuk menyaksikan dua fenomena alam yang luar biasa. Pada musim panas, Rhein dipenuhi dengan matahari tengah malam, di mana matahari tidak pernah benar-benar terbenam. Selama beberapa minggu, langit tetap terang benderang, menciptakan suasana magis yang sangat berbeda dari kebanyakan tempat di dunia. Sedangkan pada musim dingin, Rhein menjadi tempat yang sempurna untuk menyaksikan aurora borealis. Cahaya utara yang mempesona, langit yang gelap dan bebas polusi cahaya memberikan pemandangan yang menakjubkan. Rhein bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga sebuah tempat di mana alam dan budaya bertemu, menciptakan pengalaman yang menginspirasi dan menyentuh hati. Jika kamu mencari tempat yang menggabungkan keindahan alam yang tak tertandingi, tradisi yang kaya, dan kehidupan yang tenang di tengah alam liar, Rhein adalah tempat yang wajib kamu kunjungi. 5. Copenhagen, kota yang memadukan sejarah dan modernitas. Selamat datang di Copenhagen, ibu kota Denmark yang tidak hanya akan kaya sejarah, tetapi juga sebuah kota yang menggambarkan keselarasan antara tradisi dan modernitas. Dikenal dengan desain yang ikonik, kanal-kanal yang menawan, serta suasana santai yang mengundang. Copenhagen adalah contoh sempurna bagaimana kota besar dapat menjaga identitasnya sambil menghadap masa depan. Kita mulai perjalanan kita di Nyhavn, pelabuhan ikonik yang terkenal dengan rumah-rumah berwarna cerah yang menghadap ke kanal. Dulu, Nyhavn adalah pusat perdagangan yang sibuk. Sekarang, tempat ini adalah kawasan yang hidup dengan restoran, kafe, dan bar yang menawarkan pemandangan yang luar biasa. Selanjutnya kita menuju Istana Amalienborg, kediaman resmi keluarga kerajaan Denmark. Dengan arsitektur megah dan alun-alun luas yang dikelilingi oleh bangunan indah, istana ini adalah simbol monarki Denmark yang masih aktif hingga saat ini. Upacara pergantian penjaga yang terjadi setiap hari menarik banyak perhatian wisatawan dan memberi kesempatan untuk merasakan sedikit atmosfer kerajaan Denmark yang sangat bersejarah. Selain itu, kota ini memadukan arsitektur modern dengan ruang yang hijau. Super Client Park adalah salah satunya. Taman ini menampilkan desain yang merayakan keragaman budaya dengan elemen-elemen dari seluruh dunia yang hadir di ruang publik ini. Copenhagen bukan hanya sekedar destinasi wisata, tapi sebuah kota yang menginspirasi, dengan kombinasi sempurna antara sejarah, inovasi modern, dan kehidupan yang ramah lingkungan. Copenhagen menawarkan pengalaman yang mengikat. Jadi, jika kamu mencari kota yang memadukan tradisi dan masa depan, yang penuh dengan desain budaya dan pesona, Copenhagen adalah tempat yang sangat tepat untuk dikunjungi. Mungkin yang paling menakjubkan adalah bagaimana setiap kota ini, meski berbeda,
tetap memiliki benang merah yang sama, yaitu keindahan yang berasal dari kesederhanaan dan keharmonisan yang tercipta antara alam, manusia, dan sejarah. Jadi, jika kamu mencari tempat yang penuh keajaiban, baik itu petualangan di alam liar atau sekedar menikmati keindahan budaya dan arsitektur, kota-kota ini di Eropa siap menyambutmu dengan segala pesonanya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita mengunjungi beberapa kota unik di Eropa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video dari Fokus Dunia selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.